kekayaan itu tidak sama dengan berkat dari Tuhan? Nggak semua uang yang kita dapat itu adalah berkat dari Tuhan. Kita harus lihat dulu. Karena kalau semua itu berkat dari Tuhan, tidak akan diiringi dengan kemungkinan ada hal yang buruk. Kalau semua kamu pernah dengar orang ngomong gini, kalau nggak ada uang terus gimana bisa hidup? Pada saat itu dia sebenarnya sudah mendewakan uang. Kita harus bisa belajar berkata cukup, tapi pada saat kita melakukan sesuatu, kita harus melakukan itu semaksimal mungkin. Seperti kita melakukan itu untuk Tuhan. Kalau menurutku salah satu privilege-nya orang punya uang itu cuma choices. Tipuan iblis terbesar dalam kehidupan itu adalah bahwa dia bisa membuat orang-orang berpikir bahwa uang itu adalah keamanan. Kita percaya bahwa sumber penghidupan kita, kekayaan kita itu asal dari Tuhan yang tidak terbatas. Seberapapun kita kasih, Tuhan akan bisa memberikan kita lagi. Hello everyone, welcome back to What Does That Say About? What Does That Say About adalah sebuah podcast yang berisi tentang percakapan atau perdebatan dari seorang anak Gen Z dan ayahnya yang tergolong di Gen X. Nah, kita ini ngobrol-ngobrol dan berdebat tentang hal-hal yang pastinya seru untuk diobrolkan dan didebatkan. Kayak yang kemarin-kemarin kita udah bicara tentang childhood, parenting, relationship, and many more. Okay, so topik yang kita akan bahas hari ini itu cukup menarik, tapi dalam juga ya, terutama untuk Gen Z gitu. Karena ini emang yang kita sedang perjuangkan sekarang ya, kalau sebagai saya seorang Gen Z. Okay, so today we're going to be talking about money and wealth. So what does that say about money and wealth? Okay, sebelum kita masuk ke topik hari ini, which is money and wealth, sebelumnya kita mau disclaimer dulu kalau ini podcast yang berbasis opini, dan jawaban-jawaban yang kita akan sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah siapkan itu semua dari experience kita semua. Jadi kalau menurut kalian ada hal-hal yang kontroversial, kita mau ingetin aja ke kalian kalau ini tuh based on our experiences. Oke? Terutama untuk topik ini, kita mau ingetin kalian kalau kita berdua ini juga manusia biasa, kita juga keluarga biasa, nggak yang berlimpah dengan harta gitu ya, karena kita emang mau ngomongin tentang money and wealth, tapi kita berdua punya experiences di menjadi bagian dari keluarga ini. Okay? So yeah, let's get into the topic, Pap. Okay, jadi belum banyak yang tahu, Pap, kalau Papi itu sebenarnya pernah nulis buku tentang topik yang satu ini. Okay, so I have it in my hand right now. This is Money and Salvation by my dad, Susanto Jayaputra. So buku ini membahas tentang uang dan keselamatan menurut Alkitab. Prinsip-prinsip keuangan Prinsip-prinsip keuangan menurut Alkitab. Ya. Oke. Nah, kalau gitu kita langsung aja, Pak. Aku mau tanya. Kenapa Papi bikin buku ini, dan apa tujuan awalnya Papi bikin buku ini? Kita itu pernah mengalami kesulitan keuangan yang sangat luar biasa, dan itu menyebabkan keluarga kita itu sangat strain gitu, maksudnya jadi hubungan dalam keluarga itu memburuk sebenarnya karena masalah uang. Nah, waktu itu akhirnya Papi berpikir apa ya sebenarnya yang Alkitab nyatakan tentang keuangan, dan Papi coba cari gitu di Alkitab, dan Papi juga cari dari kayak Christian financial planner gitu ya. Terus Papi cari apa sih sebenarnya yang Tuhan nyatakan tentang keuangan itu, dan dari situ terus Papi mulai belajar gitu. Bukan berarti terus Papi sudah bisa menerapkan semuanya, tapi Papi belajar pelan-pelan tentang bagaimana sebenarnya apa yang Tuhan inginkan yang berkaitan dengan masalah keuangan. Nah, dari situ terus udah gitu hal-hal yang Papi dapatkan ini itu kadang-kadang Papi sampaikan saat ada konseli-konseli yang dia mengalami kesulitan keuangan. Ternyata kok cocok untuk
mereka, oh ini oke gitu loh. Dan terus waktu itu kan kamu sempat bikin buku. Iya. Waktu itu yang kamu jadi writer untuk saudara kita. Nah terus udah gitu, papi cuma iseng-iseng aja, papi cuma pikir coba deh hal-hal yang sudah pernah papi ini, yang sudah pernah papi dapatkan ini, papi bikin naskah dan papi kirim itu ke penerbit di offset. Ternyata diterima sama mereka. Mereka bilang, oh ini bagus gitu. Kalau semua memang bisa diterbitkan ini akan cukup banyak memberikan insight gitu. Sampai waktu itu editornya itu bilang, dia yang mengedit kan, terus dia bilang, wah saya baca ini bener-bener pokoknya buku ini harus terbit gitu. Jadi saya ngotot sampai buku ini harus terbit, dan papi bersyukur gitu. Tapi memang di dalam kalau papi lihat penjualannya itu sebenarnya biasa-biasa aja. Karena di sini nggak ada tulisan bagaimana jadi kaya dalam waktu singkat. Itu yang jauh lebih menarik untuk orang-orang. Tapi kalau semua diajari tentang ini loh, Alkitab ngomong ini tentang keuangan. Lucunya banyak yang nggak mau, nggak peduli gitu Alkitab ngomong apa. Mereka cuma mikir gimana cara cepat jadi kaya. Mungkin Papi harusnya pakai kayak judul itu biar jadi clickbait, tapi sebenarnya bukan tentang itu. Iya, perlu juga itu sebenarnya konsep tentang menjadi kaya itu harus dibenerin dulu gitu. Dan kalau semua sudah diberesin semuanya, sebenarnya kita bisa menjadi kaya, tapi konsep kayanya itu pasti beda dengan kayanya orang dunia. Oke. And then next question, di mana kita bisa dapetin buku ini? Oh, di Jogja sih papi sudah lihat berapa, kayak di Gramedia di Jogja juga ada, terus di Andi Offset ada. Kalau semua mau lewat online juga ada, di Tokopedia, di Shopee kayaknya ada yang buku penerbit Andi Offset. Klik aja di Money and Salvation gitu, itu nanti pasti keluar. I'll put the link. Yeah. Oke. Karena kita mungkin udah punya bukunya ini ya sekarang di sini, jadi kita mungkin ini outline-nya jauh lebih gampang untuk topik yang kali ini. Oke. Pertama-tama nih Pak, aku penasaran sih. Like personally, kan kita di disclaimer tadi aku juga udah bilang ya, kalau kita ini bukan keluarga yang kayak ya berlimpah lah akan harta dan apa segala macam itu. Kenapa papi berani nge-publish buku ini gitu loh? Kalau kayak kita sendiri aja tuh masih belum bisa apa ya? Bukan belum bisa punya keuangan yang stabil, tapi lebih kayak kita masih punya struggle gitu di dalam hal itu. Ya, papi juga sempat mikir hal itu sih. Cuma terus udah gitu ada satu orang teman dia, terus udah gitu papi lagi diskusi sama dia, dan dia bilang bahwa hal-hal yang diperoleh ini memang kan papi gali ya secara di Alkitab gini, dan hal-hal yang diperoleh ini harus dibagikan. Kalau menurut dia gitu, bukan berarti terus dibagikan karena kita itu sudah bisa mencapai level itu gitu, tapi karena ya ini firman Tuhan dan ini bagus dan ini harus dibagikan gitu. Sama sebenarnya kayak pendeta kan, mereka membagikan firman, tapi pendeta-pendeta pun bukan berarti terus mereka sudah sempurna dalam iman gitu, tapi mereka membagikan itu karena dengan membagikan itu kita dikuatkan gitu, kita dibangun gitu. Nah itu juga sih sebenarnya pemikirannya. Nah temennya papi ini, kalau sama dia nggak ngomong kayak gitu, papi juga nggak kepikir untuk coba bagikan masukkan naskahnya ke penerbit dan sebagainya. Tapi dia ngomong itu bagikan. Ya sudah, papi masukkan naskahnya ke penerbit. Oke, jadi apapun yang kita dapat bagikan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan ya. Oke, kita mulai masuk ke buku ini atau ke topik pembicaraan kita ya. Jadi aku udah baca juga bukunya, of course. Dan di buku ini papi tuh mulai dengan mengubah mindset kita. Yang benar-benar dari akarnya. Di sini papi jelasinnya itu sebagai mindset 0 gitu. Nah, kenapa kita perlu mengubah mindset kita tentang keuangan tuh sampai benar-benar dari 0 tuh?
mindset itu akan mempengaruhi habit, kebiasaan. Dan kebiasaan itu nanti akan berpengaruh pada bagaimana kita bertindak. Nah, banyak sekali orang-orang mengalami kesulitan keuangan karena tindakan-tindakan mereka salah. Tindakan mereka salah itu karena habitnya salah, dan habitnya salah itu karena mereka nggak punya mindset yang tepat. Jadi yang harus dirubah itu mindsetnya harus dirubah. Setelah mindsetnya dirubah, terus ada habit yang ikut berubah. Karena habit nggak bisa berubah kalau mindsetnya nggak berubah. Jadi yang pertama, ubah mindset dulu. Nanti habitnya mengikuti. Dari habit yang sudah berubah ini, action-action, tindakan-tindakan yang diambil itu juga akan jadi tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mindset itu harus dirubah benar-benar tentang konsep keuangan. Oke. Kalau gini, sebagai Gen Z speaking, kita nih kayaknya tuh lagi di masa-masa apa ya? Gen Z itu kan sampai mungkin yang udah baru lulus SMA ya. Terus mereka kita semua mulai masuk ke dunia perkuliahan dan mulai ke pekerjaan. Nah, kita itu jujur ya, kalau aku personally, I worry too much about money gitu, like having money gitu. Kalau aku sampai nggak bisa punya uang gimana, kayak gitu. Nah, menurut Papi, apakah itu mindsetnya harus diubah dulu? Ya, yang unik sekali kan sebenarnya hanya ada satu berhala kan yang Tuhan Yesus samakan seolah-olah dengan Tuhan, dan itu Mamon. Ya, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, pada Tuhan dan kepada Mamon. Jadi kayaknya seolah-olah Mamon ini dipersamakan dengan Tuhan derajatnya gitu. Karena memang kondisi sekarang kan banyak sekali orang-orang yang mendewakan uang tanpa dia sadar. Kalau soal kamu pernah dengar orang ngomong gini, kalau nggak ada uang terus gimana bisa hidup? Pada saat itu dia sebenarnya sudah mendewakan uang. Kayaknya seolah-olah kalau nggak ada uang kamu nggak bisa hidup. Enggak, kehidupan itu yang ngasih Tuhan. Jadi belajar untuk bisa melihat bahwa Tuhan itu akan jaga hidupmu, bukan uang yang jaga hidupmu. Tipuan iblis terbesar dalam kehidupan itu adalah bahwa dia bisa membuat orang-orang berpikir bahwa uang itu adalah keamanan. Iya, karena Padahal aku juga sempat mikir kayak gitu. Ya, uang itu bukan keamanan. Ya, keamanan itu hanya ada di dalam rencana Tuhan. Jadi uang itu bukan keamanan, tapi itu tipuan iblis yang paling besar. Dia bisa membuat orang mikir kalau ada uang maka hidupmu aman. Enggak seperti itu. Ya, itu salah satu mindset yang harus dirubah. Iya, waktu itu aku sempat mikir kayak gitu sih. Sampai, kayak Papi juga pernah bilang ini, sampai COVID gitu. Kita ngeliat COVID happen gitu, terus berapa banyak orang-orang yang punya uang tapi mereka ya nggak aman hidupnya. Iya, betul, nggak aman hidup. Betul. Ya, tapi waktu itu ini kayaknya juga kita pernah bahas, kalau menurutku salah satu privilege-nya orang punya uang itu cuman choices. Gitu. Iya, betul. Orang yang punya banyak uang itu privilege-nya adalah bahwa dia itu lebih punya banyak pilihan. Tapi bukan berarti terus kemudian dia bisa menghidupi pilihan-pilihan itu dengan lebih baik gitu loh. Dia hanya punya pilihan, dan kalau semua pilihan yang diambil salah pun ya kehidupannya yang berantakan. Oke, kembali lagi ke bukunya Papi ya. Di awal bukunya Papi itu ada statement kayak gini, dan itu kayaknya langsung di bab 1 ya atau mana gitu. Yeah. Kekayaan itu tidak sama dengan berkat dari Tuhan. Yeah. Nah, jadi, itu maksudnya apa? Jadi Papi pengen supaya orang waktu baca tuh kayak kepalanya ditonjok gitu. Yeah. Itu tadi di line pertama. Iya, gitu. Kekayaan itu tidak identik dengan berkat dari Tuhan. Tuhan bisa ngasih berkat dengan dia memberikan, Tuhan bisa memberikan berkat finansial, itu bisa. Tetapi tidak semua hal-hal yang terkait dengan keuangan itu berarti berkat dari Tuhan. Nah ini jadi gini, itu Papi waktu baca di Amsal 10 ayat 23 kalau nggak salah ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, tapi susah payah tidak akan menambahinya. Itu terjemahan di bahasa Indonesia, tapi terjemahan di bahasa Inggrisnya lebih bagus. Jadi the blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow in it. Jadi gini, berkat yang Tuhan kasih itu bisa menyebabkan kita memperoleh kekayaan.
Tapi kekayaan yang berasal dari Tuhan itu tidak diikuti dengan berbagai kesusahan di belakangnya. Jadi kalau Tuhan ngasih berkat, itu berkat yang tidak akan diikuti dengan berbagai kesukaran-kesukaran. Jadi uang itu sendiri bukan berarti terus uang ini identik dengan berkat dari Tuhan, nggak selalu. Kalau dia peroleh uang itu dengan cara mencuri, dengan korupsi, apakah terus kita bisa bilang pulang ke rumah, terima kasih Tuhan, aku sudah beroleh uang, karena aku korupsi atau karena aku nipu orang? Nggak mungkin kan itu kan? Itu bukan berkat dari Tuhan, gitu loh. Hal-hal kayak gitu yang kita harus sadar bahwa nggak semua uang yang kita dapat itu adalah berkat dari Tuhan. Kita harus lihat dulu. Karena kalau soal itu berkat dari Tuhan, tidak akan diiringi dengan kemungkinan ada hal yang buruk. Kalau selama itu dari korupsi, pasti akan ada embel-embelnya. Nanti kamu bisa dipenjara, nanti kamu bisa itu kan. Nggak mungkin itu berkat dari Tuhan. Kenapa di zaman sekarang itu kayaknya ngerasa itu semua diikut dengan uang gitu. Dan kayak apa ya? Kayak gimana ya? Gampang banget dapat uang, tapi susah banget dapat uang. Gitu. Semua diukur dari uang itu karena memang culture buat kayak gitu. Jadi banyak sekali yang flexing, kayaknya seolah-olah kalau zaman dulu waktu papi masih kecil ya, orang-orang yang punya uang itu mereka nggak berusaha untuk memperlihatkan bahwa mereka punya uang kok. Begitu mereka berusaha memperlihatkan mereka punya uang, pasti akan banyak orang yang minjem, minta, nanti dikejar-kejar sama petugas pajak lah apa. Jadi banyak sekali orang-orang yang, dan papi pikir sebenarnya orang-orang yang sungguh-sungguh punya kekayaan, mereka cenderung nggak akan menampilkan hal itu. Kamu tahu kan, maksudnya Kong itu kan orang yang sangat berlimpah gitu dari sisi finansial, dan kita lihat hidupnya sederhana. Nah, ini trennya itu orang-orang banyak yang flexing, ini kayaknya dia kaya, tapi saat mereka flexing itu karena mereka punya motivasi yang salah. Mereka tuh sebenarnya jualan, lagi jualan sesuatu gitu loh, biar orang tuh nanya, wah kamu duitnya banyak ya, kamu kerja apa sih? Nah, terus dia bisa jual. Oh ini loh, aku main ini, aku usaha ini, aku gini-gini, dan sebenarnya dia jualan. Iya sih. Nah, tapi ini banyak sekali, terus kemudian orang mikir bahwa ya enak ya kalau jadi orang kaya, enak ya kalau duitnya banyak gitu. Enggak loh, sebenarnya kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataannya jauh dari apa yang diperlihatkan. Tapi kalau misalkan bicara tentang flexing gitu, banyak sih orang-orang yang apa ya, yang mereka bukan, kalau yang Bapak bilang mungkin kan yang kayak konten di YouTube gitu-gitu kan. Tapi banyak juga kok orang-orang yang kayak mereka nggak buat konten gitu, orang biasa gitu, tapi mereka tetap yang kayak flexing gitu. Itu kayaknya ya karena kemakan konten juga sih. Ya zaman sekarang sosial media kan emang ya gitu. Ya itu ya satu hal yang sangat menyedihkan kan. Sosial media itu kayaknya mengajari kita untuk misalnya kayak masalah yang simple aja. Kita kayaknya diajarin untuk tertawa, padahal hal-hal yang diperlihatkan itu bukan satu hal yang lucu. Atau kita kayaknya sedih, padahal bukan satu hal yang menyedihkan. Sosial media kayaknya yang ngajarin. Jadi ini loh, ini yang lucu nih kayak gini. Ini loh, hidup tuh kayak gini gitu. Jadi kayaknya nah di sini pentingnya keluarga ngajarin pada anak-anak bahwa nih hidup tuh kayak gini. Real life tuh kayak gini. Jadi bukan masalah kamu menunjukkan kayak gini, kamu menunjukkan. Yang papi ngerasa sangat sedih itu adalah sekarang banyak sekali orang tua yang ngerasa bangga kalau anaknya bisa dapat uang tanpa perlu kerja. Itu kan tidak membentuk seorang punya karakter, punya kedewasaan, punya striving gitu. Ayo kalau yang penting kamu bisa dapat uang sebanyak-banyaknya tanpa perlu kerja. Dan itu yang diajarkan gitu kayaknya. Sosial media mengajarkan, terus orang tua yang terpengaruh sama sosial media juga mengajarkan hal itu. Itu salah. Sebenarnya, I have a question for that. Karena kan aku juga main sosial media kan, dan sering banget muncul kayak di seliweranku gitu loh. Kayak kamu cuman perlu duduk diem terus nonton, kayak nge-scroll gitu, terus kamu bisa dapat duit. Kamu cuman perlu ngapain terus kamu dapat duit gitu. Itu sebenarnya
Like what is that? Why is it like that gitu? Kayak Aku yang pikir sih aku lebih, lihat iya. di mami papi gitu kan, ya you have to work gitu. Kamu Iya. benar-benar harus kerja gitu untuk mendapatkan uang. Iya. Tapi kalau ini kok kayak, aku nggak tahu ya, mungkin zamannya udah beda atau gimana? Bukan. Zaman nggak mungkin berubah karena hal itu juga ada di dalam Alkitab ya. Maksudnya kalau kamu tidak bekerja kamu nggak boleh makan. Jadi maksudnya ya kamu kerja dan kerja itu adalah privilege, satu kebanggaan. Iya. Karena kita dari awal pun jadi gini, kerja itu bukan akibat dari dosa. Waktu oke. pertama kali Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberikan tugas kepada Adam dan Iya, Hawa gitu iya. untuk bekerja, untuk memelihara, untuk mengolah gitu. Bukan karena terus Adam dan Hawa jatuh dalam dosa terus makanya kamu berdosa kan, tak kasih Iya. hukuman dengan cara kerja. Enggak. Kerja itu jadi lebih berat karena ada dosa. Oke. Ya. Tapi kerja itu dari awal itu sudah Tuhan tetapkan untuk jadi bagian dari kehidupan. Jadi kalau seorang yang nggak bekerja, dia nggak menghargai perintah Tuhan akan kehidupan. Tapi menurut Papi kayak perusahaan-perusahaan ini, aku nggak tahu bahkan kalau itu adalah sebuah perusahaan. Tapi yang kayak gitu-gitu, itu menurut Papi ya gimana sebagai anak muda kan sekarang juga kayak iya ya yang penting dapat uang gitu. Iya, itu kan balik lagi ke kayaknya seolah-olah hidup itu ya uang. Uang ya. Padahal hidup itu bukan uang. Iya sih. Belum lama tuh kan masih ingat kan di gereja kita itu ada yang maksudnya kayak banyak sekali yang kena kasus yang sebenarnya investasi yang salah ya. Nah dan itu memang ada, dan orangnya kan sudah masuk penjara kan ya, yang itu dia bikin kayak investasi palsu ini dan dasarnya khusus untuk orang-orang gereja gitu loh. Jadi dan kemudian kayaknya seolah-olah mereka merasa bahwa terberkati dengan ini gitu. Padahal itu salah sekali. Jadi Tuhan menentukan bahwa kita itu dikasih kepandaian, kita dikasih tenaga untuk bekerja. Iya. Itu ada kok di bukunya Papi. Itu salah satu ya tentang memperoleh kekayaan ya. Bagaimana konsep dunia dan konsep Alkitab. Oke. Coba baca konsep dunia seperti apa kekayaan diperoleh. Konsep dunia, kekayaan diperoleh dengan usaha diri sendiri yang gigih, kepandaian dan kecerdikan, bahkan kelicikan, lebih dihargai daripada etika. Waktu yang terbatas harus digunakan semaksimal mungkin untuk mengejar kekayaan. Ya, tapi konsep Alkitab Ini dari Ulangan 8 ayat 17-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Iya, Tuhan yang ngasih. Dan Tuhan mau ngasih kekayaan itu karena memang ada satu perjanjian yang Tuhan ikat antara Tuhan dengan umatnya dia, umat Tuhan gitu loh. Jadi ya, kekayaan itu asal dari Tuhan sebenarnya. Jadi kalau dan itu kan biasanya dituliskan kan, maksudnya bukan berarti kita nggak bekerja gitu, tapi ya kamu harus sadar bahwa itu tuh Tuhan yang kasih. Nah, hal-hal yang kamu peroleh itu benar Tuhan yang kasih atau bukan? Nah, akibatnya kalau soal kita menerapkan konsep ini ya, akhirnya apa? Timbul kesombongan, yang merasa diri paling pintar, terus tidak percaya pada orang lain, nggak ada waktu untuk hal-hal lain selain cari uang, terus semua diukur dengan uang. Sementara kalau soal konsep Alkitab, kita belajar apa? Kita belajar menggunakan kekuatan dan kepandaian kita untuk benar-benar memuliakan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Kalau dari experience-nya Papi sendiri, Papi pernah nggak sih ngalamin kayak mungkin Papi di saat itu lebih mendewakan uang gitu daripada Tuhan gitu? Iya, semua orang pasti pernah. Karena memang sebenarnya uang itu memudahkan segala sesuatu. Iya. Uang itu membuat mudah. Jalan hidupnya seorang itu nggak selalu lurus. Itu nanti bisa muter-muter, bisa naik, turun, segala macam. Dan kadang-kadang kalau semua kita mau cepet, kita mau lurus, mau gampang, itu kita pakai uang. Karena uang itu memudahkan segala sesuatu. Iya. Jadi ada saat-saat tertentu, terus kayak gitu, Papi berharap, waduh, kalau semua kayak gini harusnya punya uang untuk ini, punya ada.
Tapi bukan berarti itu sudah gitu. Ini buku yang ditulis, tapi papi juga tetap belajar gitu bagaimana menerapkan ini. Gitu. Dan itu memang sebenarnya hal-hal yang di dunia ajarkan gitu ya. Itu tuh memang luar biasa sekali tekanannya. Jadi kayaknya seolah-olah uang itu jadi jauh lebih penting daripada Tuhan. Oke, ini papi mau cerita satu hal tentang satu konsep yang namanya migrating hope. Migrating hope itu adalah satu keadaan di mana pengharapan kita itu bergeser. Awalnya kita berharap pada Tuhan deh. Misalnya kita berharap Tuhan tolong aku gak punya pekerjaan, aku ingin punya pekerjaan, aku ingin punya pemasukan gitu ya. Dan Tuhan jawab, Tuhan kasih. Dan kemudian semakin lama semakin baik, kondisi keuangannya semakin baik. Dan waktu pas menjalani itu, nyata bahwa uang itu memudahkan banyak hal. Dengan adanya uang itu banyak sekali hal yang dipermudah. Terus kemudian doanya kita jadi bergeser. Pada saat kita menghadapi sesuatu, kita nggak lagi berdoa, Tuhan tolong aku supaya masalah ini bisa selesai. Tapi kadang-kadang kita berdoa, Tuhan tolong kirimkan uang, supaya dengan uang ini masalahku selesai. Oke. Nah ini hope-nya itu bergeser gitu loh. Itu sudah bukan lagi berharap pada Tuhan terus, tapi berharap pada Tuhan mengirimkan uang, dan uang ini akan menyelesaikan masalah. Artinya pengharapannya itu bergeser, jadi mengharapkan uang. Sebenarnya itu ada 5 mindset ya. Yang paling mendasar itu adalah uang dan kekayaan itu. Kita baca aja ya sebenarnya. Dan ini 5 mindset ini yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mindset paling dasar itu kan uang dan kekayaan itu tidak identik dengan berkat dari Tuhan. Orang yang punya uang dan kekayaan itu nggak selalu berarti bahwa orang tersebut diberkati Tuhan. Nah ini mindset yang kita harus tanamkan. Jadi jangan nanti kita lihat orang punya kekayaan berlebih terus kita ngomong, wah dia diberkati Tuhan. Belum tentu loh. Dia nyari uangnya dari mana? Jangan-jangan dia dapat uangnya bukan dengan hal yang baik gitu. Iya kan? Iya benar. Bisa. Walaupun terus udah gitu ada juga yang dia dapat uang dengan hal yang baik dan itu memang berkat dari Tuhan. Terus yang membedakan apa? Waktu pas kemudian dia menjalani itu, ada nggak hal-hal yang terus kemudian membuat dia jadi susah? Kalau iya, belum tentu itu dari uang itu Tuhan. dari Tuhan. Ya. Yeah. Nah ini mindset yang paling dasar sekali yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Nah mindset lain misalnya, Tuhan itu sebenarnya ingin kita itu damai dan sejahtera. Tapi kedamaian dan kesejahteraan itu nggak pernah berhubungan dengan uang dan kekayaan. Tuhan tuh sangat ingin kita itu punya kedamaian. Tuhan tuh sangat ingin kita punya kesejahteraan ya. Ini ayatnya itu kan ayat yang papi paling suka itu, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan padamu hari depan yang penuh harapan. Tapi perkataan rancangan damai sejahtera itu sebenarnya kalau di bahasa Inggrisnya itu kan plan to prosper you, rancangan untuk mensejahterakan kamu. Jadi rancangannya Tuhan itu adalah gini, Tuhan itu bukan merencanakan Tasya nanti akan aku jadikan maksudnya anakku, dan untuk itu dia akan mengalami berbagai kesulitan. Aduh, papi itu nggak mungkin merencanakan kamu, iya Tasya ya, supaya kamu mengalami kesulitan ini, kesulitan ini, dan dengan itu nanti kamu akan semakin hebat gitu. Papi percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Jadi dia itu bisa merencanakan hal-hal yang hebat, tapi dia sebenarnya nggak mau kalau suami kamu tuh mengalami berbagai hal yang membuat kamu tuh tidak damai. Jadi bagi papi percaya, ini bukan teologi sukses ya. Ini lebih ke ya, papi percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu ingin anak-anaknya itu punya kedamaian, kesejahteraan. Itu mindset yang hal-hal yang kita harus terapkan dalam kehidupan gitu. Nah mindset lain misalnya, Tuhan ingin kita bisa belajar berkata cukup. Ini penting sekali. Karena kalau soal kamu baca di Timotius ya, karena nggak bisa merasa cukup, maka banyak orang terjatuh dalam berbagai kesulitan. Itu 1 Timotius 6 ayat 7-9. Itu mungkin ayat yang paling jarang dibahas di Alkitab. Ya, bunyinya gini. Maksudnya jarang dibahas di gereja. Ya. Sebab kita tidak membawa suatu apa-apa dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar.
asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam percobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini Paulus ngomong bukan orang yang ingin cepat-cepat kaya. Ya. Ini Paulus ngomong apa? Orang yang ingin kaya. Jadi kalau semua dari kecil terus kita mindset aku pengen kaya, hati-hati. Kamu bisa jatuh dalam berbagai pencobaan. Kayaknya salah satu faktor yang bikin kita worry as a Gen Z untuk nggak bisa dapat uang itu ya karena mungkin kita nggak bisa berkata cukup gitu ya, karena kayak kita selalu ngelihat orang lain kayak gini, aku mau, aku pengen. Padahal sebenarnya kayak kalau dilihat mungkin udah cukup gitu. Iya. Yang kamu dapat dalam kehidupan ini, nanti kamu sudah kerja ya. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok kamu, makan, minum, terus mungkin shelter, terus mungkin baju, seberapapun yang kamu dapat itu cukup. Yang mahal itu apa? Sosialisasi. Kamu harus punya handphone yang keren, kamu bajunya harus lebih bagus, kamu harus makan di restoran yang lebih mewah. Itu kan sebenarnya semuanya kan bagaimana kamu bersosialisasi kan, kamu menunjukkan gitu loh siapa kamu di depan orang-orang. Tapi kalau semua hanya untuk kehidupan, seberapapun yang kamu peroleh, kamu hanya makan nasi sama tempe itu cukup kok. Oke, tapi kalau misalkan ada argumen kayak, tapi kita jadi orang tuh harus kayak naik level terus gitu loh. Jadi kayaknya melihat orang lain terus kita harus meneladani dia gitu. Bukan meneladani sih. Kalau aku lebih kayak apa ya? I have a goal gitu kan, in front of me gitu. Ya udah gitu. Aku kayak ya sedikit demi sedikit gitu loh, melangkah gitu. Bukan merasa nggak cukup sih sebenarnya, tapi lebih kayak I wanna reach that goal gitu. Oh, kayak bagus itu. Misalkan ya it's not realistic, tapi ya mungkin maybe it'll happen, maybe not gitu. Tapi I wanna have an internship di kayak I don't know, kota gede kayak Chicago gitu kan. So that means I have to buy an apartment di Chicago gitu. I have to, nggak tahu, pokoknya pengeluaran lebih banyak gitu. Jadi kan aku harus punya uang yang lebih banyak gitu. Ya. Dan itu Alkitab juga bilang, saat kamu mengerjakan sesuatu, kerjakanlah itu seperti kamu mengerjakan itu untuk Tuhan. Jadi kamu jangan tanggung-tanggung. Waktu kamu bekerja, seolah-olah kamu mengerjakan ini benar-benar untuk Tuhan, karena kamu menghargai Tuhan. Bahkan saat kamu melakukan hobi kamu, itu kamu harus sungguh-sungguh, seolah-olah kamu melakukan itu untuk Tuhan. Nah, emang Tuhan menuntut kita seperti itu. Jadi bukan berarti, oh ya segini aja cukup. Ya betul, kita harus bisa belajar berkata cukup, tapi pada saat kita melakukan sesuatu, kita harus melakukan itu semaksimal mungkin. Seperti kita melakukan itu untuk Tuhan. Ya. Oke. So, kayaknya the ultimate question-nya udah banyak banget dijawab karena buku ini juga ada banyak banget ya Pak firman Tuhan yang banyak banget firman Tuhan, dan Papi bersyukur waktu Papi coba nyari gitu, terus udah gitu Tuhan bukakan banyak, termasuk satu hal yang mungkin orang nggak sadar tentang memberi dan bersedekah. Itu beda loh. Memberi dan bersedekah kita pikir sama, tapi gini, memberi itu didasari oleh compassion, belas kasihan. Kita melihat seseorang dan kita mungkin mikir, aduh gimana ya rasanya kalau aku ada di posisinya dia, dan itu compassion. Tapi kalau semua bersedekah itu didasari oleh pity, kasihan. Jadi waktu kita melihat seseorang dan kita bilang, aduh amit-amit jangan sampai aku mengalami kehidupannya dia, itu beda. Nah, memberi itu fokusnya adalah pada si orang yang akan menerima itu. Jadi apa yang dia butuhkan itu kita memberi. Kita memberi sesuatu pada dia karena fokusnya itu pada apa yang dia butuhkan. Bersedekah itu fokusnya pada kita, apa yang tidak kita butuhkan. Jadi kita ngomong, ya saya adanya ini, kalau kamu mau ya kamu terima gitu. Tapi kalau kamu nggak mau ya saya nggak bisa ngasih lebih. Nah itu bersedekah. Tapi memberi itu adalah fokusnya pada dia tuh butuh apa, dan itu tidak selalu berkaitan dengan uang.
Iya, iya, iya. Dia butuh apa dan kita berusaha memenuhi kebutuhan itu. Nah, itu kita memberi. Ngasih uang itu adalah satu hal yang paling Minim. iya, paling simple gitu loh. Iya. Karena kita nggak mau repot. Ya tinggal kayak Udah yaudah. kasih uang aja lah. Tapi yang memberi itu kita repot. Ya. Oke. Jadi kalau bersedekah tuh mungkin kita ngasih ikan ke orang. Mm-mm. Memberi itu mungkin kita ngasih pancing. Terus kita ngasih pancing, artinya kita harus ngajarin dia mancing. Kita harus ngasih dia umpan. Kita ajak dia ke tempat mancing. Ya kan nggak mungkin kan dia di bak mandi gitu kan, nggak akan dapat ikannya seperti apa. Kita lebih repot terus kita memberi. Iya. Ya, nah itu harus berani kayak gitu. Yang Alkitab ajarkan itu kita harus memberi daripada bersedekah. Bukan bersedekah. Tapi gini, memberi pun kita harus berdoa. Jadi ada saat-saat tertentu ada orang yang minta pertolongan dan kita berdoa pada Tuhan, apakah kita harus memberi pada dia? Nggak selalu kita harus kasih. Kenapa? Iya, mungkin Tuhan sedang membentuk dia. Mungkin Tuhan lagi membentuk dia dan kita nggak boleh menggantikan peran Tuhan gitu. Karena dia itu harus berharap pada Tuhan harusnya. Oke, iya. Yang kayak tadi ya, kalau misalkan orang itu berdoanya kayak Tuhan berikan aku uang supaya aku ini, itu kan motivasinya jadi salah. Iya, betul. Oke, kalau gitu kita sampai di pertanyaan terakhir yang mungkin sebenarnya udah terjawab. Tapi nggak apa, Papi boleh elaborate lagi. So, di setiap episode kita bakal akhiri dengan satu pertanyaan yang mendasari semua perdebatan dan percakapan kita tentang topik ini. Jadi kita bakal kembali lagi ke belief kita masing-masing, which is the Bible. Jadi last question is, what does the Bible say about money and wealth? Nah, menurut Papi apa benar-benar kayak mungkin kasih satu ayatnya? Tapi akan kasih Ini. dua ayat karena ini cukup penting sebenarnya. Yang pertama tadi kita sudah baca 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 9. Baca itu bagus sekali ya. Kita baca lagi, ulang lagi. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Itu ya yang pertama. Agak Yang ngeri. kedua, itu kami bacakan dari Imamat 25 ayat 14 dan ayat 17 ya. Imamat ini jadi bahas tentang bagaimana kamu seharusnya bertindak dengan sesamamu. Imamat 25 ayat 14 ini bagus sekali dia. Ayatnya bunyi gini, apabila kamu menjual sesuatu pada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Dan ini diulang lagi di ayat 17. Ayat 17 lebih padat lagi. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ini penting karena apa? Sekarang tuh trennya itu adalah yang penting aku untung. Orang lain enggak Walaupun apa-apa. itu kadang-kadang merugikan orang lain. Nginjek orang, bohongi orang, nipu orang. Hati-hati. Ini Imamat 25 ayat 17 sudah ngomong. Jangan kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allah. Orang yang sampai bisa mikir, nggak apa-apa, yang penting aku untung, orang lain rugi nggak apa-apa, itu pasti orang yang nggak takut sama Tuhan. Jadi kamu harus takut sama Tuhan, karena ini terus ditutup sebab akulah Tuhan Allah. Jadi Tuhan memberikan satu perintah, ayo kamu jangan merugikan satu sama lain. Dan ini banyak sekali terkait dengan uang dan kekayaan. Jangan sampai kamu merugikan orang lain. Oke. Listen, kids. Dan ini juga nanti pengaruhnya apa? Jangan nipu. Sekarang itu trennya cari uang paling gampang itu dengan nipu. Nipu. Iya. Ya, I still Banyak don't get sampai it. sekarang. I don't get it. Sampai sekarang itu banyak sekali penipuan-penipuan yang dilakukan hanya supaya orang bisa dapat uang. Judi ini ya, itu konsep
yang ini, yang dilarang. Kenapa judi nggak boleh? Karena kamu merugikan orang lain. Kamu dapat uang dari orang-orang yang kalah. Kamu nggak boleh berjudi. Okay. Emang kayak gitu ya? Iya. Oke. Jadi kan maksudnya konsepnya kan nanti ada yang menang gitu, ada yang kalah gitu kan. Nah yang menang ini kan dapat uang dari orang-orang yang kalah. Oke. Jadi kamu oleh keuntungan dari kamu merugikan orang lain. Ya, jadi orang dengan normal-normal aja. Just do the normal things. Oke, tapi kalau untuk masalah pekerjaan gitu, mungkin zaman sekarang emang jauh lebih susah ya nyari pekerjaan. Apalagi dengan kayak semakin banyak anak-anak muda gitu mungkin kan. Iya, persaingan lebih berat. Jadi persaingannya lebih berat. Iya. Dari dulu waktu pas papi masih sekolah itu, penduduk dunia itu mendekati 5 miliar. Sekarang sudah hampir 8 miliar. Hanya dalam waktu singkat, nambah 3 miliar. Persaingan makin berat. Jadi ini sudah overpopulasi sebenarnya untuk di dunia ini. Dan itu yang jadi semakin berat. Tapi di sini papi juga tulis, jangan khawatir. Kita harus percaya bahwa sumber pemasukan kita, kekayaan, itu bukan dari dunia. Tapi kita harus percaya bahwa ini bersumber dari Tuhan. Dan Tuhan itu nggak terbatas. Dunia itu terbatas. Kalau kita mikir bahwa dunia itu terbatas, kita akan sikut-sikutan, kita akan berusaha supaya aku yang dapat, jangan sampai orang lain dapat. Kita nggak mau memberi. Tapi kalau kita percaya bahwa sumber penghidupan kita, kekayaan kita itu asal dari Tuhan yang tidak terbatas, seberapapun kita kasih, Tuhan akan bisa memberikan kita lagi. Wow, oke. Baca selengkapnya di Money and Salvation. Oke, kayaknya ini podcast yang menurutku bagus banget karena I got a lot of insights from our talks and also from this book as well. Jadi kalau kalian mau beli bukunya ini, nanti bisa aku taruh linknya di description. Kalau misalkan mau cari di Gramedia juga ada. Tapi di Jogja, di Jakarta kayaknya nggak ada. Soalnya ini kan di offset dari Jogja. Ya, specifically di mana ya waktu itu ya? CCM? Waktu itu di Gramedia Pusat yang di apa? Yang besar itu ada kok. Oke, Gramedia Pusat ada. Ini ada temennya papi, dia tuh sudah gitu, dia beli buku ini, terus dia beli lagi beberapa untuk dibagi-bagikan ke teman-temannya. Wow. Dia, aduh ini buku bagus banget, terus udah gitu terus dia dibagi-bagiin ke teman-temannya. Ya bersyukur kalau semua itu bisa menguatkan orang. Bersyukur lah ya. Oke, kalau gitu topik what does that say about money and wealth sampai di sini aja. Semoga kalian juga dapat insight-insight yang bagus kayak aku. Kalau kalian mau beli bukunya ini, nanti aku taruh di description. Kalian juga bisa cari di Gramedia, tapi di daerah Jogja aja. Karena PT yang di offset kan cuman di Jogja. So, yeah, I hope you enjoyed today's podcast. And we'll see you on the next episode. Bye! Bye!